Mas, Ketika tolong aku mas. tersesat Saya di hutan. kesasar mas. Saya di dunia lain ini mas, tolong mas. Enggak mas, enggak kesasar. Gimana kok bang? Mas, tapi saya nggak mungkin mas, ini di tengah hutan ada bangunan minimarket kayak gini mas, nggak mungkin mas. Lah. Ini pasti saya masuk ke pasar setan mas. Enggak, ini tuh emang dibangunnya di sini mas. Nggak mungkin ada orang yang dengan sadar ini dibangun di tengah hutan gini mas. Pembelinya siapa? Genderuwo? Ya enggak, ini Apa jangan-jangan penjualnya yang genderuwo? Enggak, ini tuh koperasi Desa Merah Putih. Ini kan, mana? Muak jauh kali ya. Cuman orang membelinya sampai kayak gitu ya kan? Orang menjaga itu pun takut, kurasa. Yang saya pertanyakan kebijakan pemerintah dan presiden yang rontok moralnya Mbak dan teman-teman Mbak, oleh karena itu melaporkan saya. Karena kami tidak terima bahwa pemerintah itu dikatakan bohong. Lah, kenapa itu hak konstitusional saya kan? Kalau ada tudingan kan narasi sesat bang masuk bahwa Dulu, negara Mbak, kita ini kalau Mbak bebas baca itu sejarah, artinya bertanggung jawab. DPR, Bang Ferry, DPR sendiri kalau dia laporan perlu kami, diketahui gitu. dalam konstitusional kita, bohong itu bisa dituduhkan DPR kepada presiden. Namanya perbuatan tercela. DPR setiap hari bisa bilang bohong pada pemerintah. Sepanjang pemerintah bisa menjelaskan secara patut data versi pemerintah. Apalagi rakyat boleh dong mempertanyakan. Iya, tapi Bang Ferry di sini tidak mengkritik, Oh gitu. tidak korektif. Yang korektif dan mendidik itu seperti apa, Mbak? Bisa contohkan nggak? Bisa dikasih masukan yang aturannya. Contohkan. Kita kasih waktu? Kasih waktu, bentar. Nah, Oke. silakan contoh mengkritik yang baik. Saya mau belajar nih. Cara mengkritik, yang mendidik, tidak menuding itu seperti apa untuk menjelaskan data. Berarti kan Bang Ferry itu kasih masukan di saat Bang Ferry punya data. Nggak, Mbak, Kasih dong contohkan, Mbak. masukannya, Saya biar- nggak paham tuh. Contohkan gimana yang baik nih. Ya, disuruh kasih contoh nggak bisa ya. Partai Rakyat Indonesia Partai Rakyat didirikan Indonesia untuk menjadi didirikan pelayan untuk rakyat. Kita adanya Partai Rakyat Indonesia tujuannya adalah gimana negara ini menjadi negara kuat, rakyatnya sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Ini logonya nih kayak logo apa ya kan? Persilatan gitu. Kalau nggak salah aku tengok guys. Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis. Karena makan gratis juga menyedot triliunan. Dan tidak ada amanat konstitusi untuk makan gratis. Biarlah makan gratis itu diurus orang tua. Untuk orang tua bisa makanin yang benar, bergizi, kasih pekerjaan orang tuanya. Itu yang harus dibangun. Gitu. Jadi yang kedua adalah soal makan biar urusan orang tua, dan orang tua dikasih pekerjaan, maka urusan pendidikan hak asasi dasar yang harus dipenuhi negara. Undang-undang jelas Dan mengatur itu. konstitusi, bukan cuma undang-undang, bahkan di atas undang-undang konstitusi menyebutkan untuk pendidikan dasar dan menengah, maka wajib di situ disebutkan negara membiayai loh. Setuju. Nah, jadi itu kan amanah. Negeri ini dibangun, kemudian ada konstitusi, itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Nah, negara sekarang yang sedang berkuasa ya harus punya political will dan niat baik untuk mengerjakan itu dong. Nah, jadi kalau MK memutuskan itu sudah. Menurut aku sih betul juga yang dibilang ibu itu. Di rumah aja luar biasa itu gizi yang diberikan orang tuanya. Nggak ada tuh anak-anak gara-gara nggak makan di rumah, nggak ada. Yang ada anak-anak tak sekolah. Karena apa? Karena dia belum bayar uang ujian, itu ada. Karena dia tidak punya uang untuk membeli alat tulis, itu ada. Tapi kalau untuk karena dia mau pergi ke sekolah dia tak makan, itu nggak ada. Bubarkan para Gojek. Ya parah ini sumpah. Masa Gojek yang dibubarin? Ya gawat ini. Hidup mahasiswa. Hancur bareng. Goblok, bocah bazar pemerintah jelaskan swasembada itu boleh impor. Jadi bahan tertawaan. Saya tanya sedikit boleh? Boleh dong, banyak juga nggak apa-apa. Apa beda swasembada pangan dan beras? Suasembada pangan dan Beras. Iya, jangan lupa juga. Saya kira saya nggak perlu pangan. menjelaskan itu, tapi jangan lupa juga bahwa swasembada pangan kita itu nggak cuma beras. Ada gula, ada beberapa bahan pokok lainnya. Abang boleh cek, ada datanya. Jangan sampai abang hanya fokus kepada apa yang menjadi sentimen sosial media, kemudian abang konsumsi. Yang kemudian konsumsi itulah yang dijadikan sebagai bahan kritik. Gitu loh. Direspon. sebenarnya nanti ada kesempatan tuh Bang Ferry.
Biar closing statement dulu ya. Oke. Beda tadi apa? Swasembada pangan nggak mau dijawab. Menjelaskan swasembada pangan sudah selesai, ada data-datanya. Yang dia maksud sebenarnya swasembada beras, dua hal yang berbeda. Jadi di data pun dia kena, tapi mau bela pemerintah begitu. Loh, Saya dah. kan saya menanggapi apa yang pernah Anda sampaikan. Anda kan menyampaikan di video di halal bihalal itu. Sekarang diperjelas beda swasembada pangan dengan beras itu apa? Ya saya menyampaikan swasembada itu banyak datanya, nggak mungkin saya baca satu-satu. Makanya saya bilang tadi jangan. Ada baca. Iya kan banyak bos. Ya makanya tadi Anda baca kita dengarin. Pakai. Iya. Sekarang ditanya, kok tiba-tiba Anda ngeles banyak sekali nih, nggak mungkin saya baca satu-satu. Kalau begitu dari tadi nggak usah baca semua. Loh. Oke, balik substansi. Oke. Mas Iman, yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Karena pangan itu banyak, ada daging, ada bawang yang masih impor sampai sekarang. Iya, tadi kan saya sebut yang diimpor itu hanya untuk bahan olahan tertentu, Bang. Ya berarti kita belum swasembada pangan. Loh, impor itu emang kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Contoh deh, contoh. Jadi ayam, Adinda contoh ayam. tolong Contoh ayam, Bang. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu. Kita baru. itu nggak punya indukan ayam. Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Bang, Dan itu dilakukan saya impornya berharap dari Anda Amerika. menghentikan itu karena nanti Anda malu dengan ekonom dan para petani. Loh. Karena menjelaskan swasembada pangan, Anda salah. Saya kasihan dengan Anda. Loh, ngapain kasihan? Gak apa-apa. Saya Nggak ada urusannya. rasa sayang Saya itu kan menanggapi harus apa yang pernah Anda timbal balik. sampaikan. Anda Ya kan? salah. Karena logika Anda terlalu lompat jauh, Bos. Selesaikan, makasih. Bang Ferry terakhir. Kalau nggak selesai, Enggak, kita break lagi. intinya adalah Maksud beliau itu mau dikasih tahu loh, swasembada pangan itu. Itu lo komennya guys. Malu nggak apa-apa, yang penting cair. Swasembada pangan adalah kondisi ketika suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dari produksi dalam negeri tanpa bergantung secara signifikan pada impor dari negeri lain. Udah salah ya kan, ngotot pula. Mobil harus disiapkan. Ada truk, ada pickup, ada motor roda 2, roda 3. Kalau kita bandingkan dengan minimarket modern, dalam satu kabupaten, Pak, itu hanya satu mobil box. Dia berkeliling aja tiap hari untuk memasok semua. Sedangkan kita luar biasa nih. Satu gerai, satu desa, satu mobil truk, satu mobil pickup, satu motor roda 3. Nah, kenapa Indomaret dan Alfamart itu maju? Salah satunya, Indomaret dan Alfamart tidak dikelola oleh pemerintah. Bukan kataku loh, ini kata abang ini nih. Nih, nggak percaya kalian. Nih. Proyek besi naik level, tower, telekomunikasi di Binjai diduga jadi sasaran. Si tak ada yang lain. Habis ya, betanggalan Ku rupanya. gergaji langsung ku kiloin. Cuma ada ceritanya Rayap kok bisa besiku sampai di tak atas gitu. main-main. Oh, menurut aku enggak sih, enggak Walau rayap pompaku sih. yang Ini memang pasti mau rutin. dibetuli kurasa ya kan. Tapi mau Awalnya dipasang ku- baru. Mulai pemasangan ini kok menurut aku. Bukan dikerjai ataupun bukan dikiloin, bukan. Kok menurut aku sih. Tapi kalau memang betul dikerjai, dikiloin, memang gila kali lah ini ya kan. Bisa gitu, dipanjat dia sampai atas. Silakan, kepong gue sama pemerintah. Tak takut gue. Kita harus demo nanti Juni 20. Kalau nggak salah pada mau demo kan gede-gedean Juni. Ayo kita cabut MBG. Cabut MBG. Iya. Jualan gue Tanah Abang. Ya kasih lah masa MBG ini mah nggak pakai duit rakyat. Dipakai duit gue nih, dikit nih. Iya pula, respect sumpah. Jadi kasih susu tuh, woy, ambil woy. Abangnya pada pusing, plastik naik monyet. Sampai disorotin nih batu-batu. Sorotin mulu ya kan. Ambil itu susunya. Suaranya buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu Pak. Semangat juang kali kakak ini ya kan.
Lihat Pak, lihat tuh. Ini nasi MBG Pak, lihat Pak nih. Oh tuh lihat Pak, kagak dimakan Pak. Udah Pak, mending mikir 2 kali dah Pak. Program Bapak Pak. Gak semua gitu anak ya? tuh suka Pak. Tuh dia lebih suka masakan mamahnya Pak. Ayo coba Iya Pak, juga ya. pikirkan Pak. Bukan semuanya ini anak gak bergizi Pak. Kopdes yang malah Guys, hadap ke ini mulut penampakan yang belakang Kopdes jalan, Merah maksudnya. Putih yang ada di Desa Anjondro, Kecamatan Darjasa, Pati. Keren guys. Nah, ini tampak guys ya. Kopdes ini sebetulnya ada di pinggir jalan. Nah, tapi yang aneh guys, lihat ya. Nah, Kopdes ini tidak menghadap jalan, tapi jalannya itu malah dibelakangi. Sementara Kopdesnya itu malah menghadap ke tebu-tebu, kira-kira gitu. Padahal ini sudahlah di tengah sawah, di tengah tegal-tegal. Nah, tapi tetap ada jalannya. Yang aneh, kok malah tidak menghadap jalan. Oke. Gimana konsepnya? Mungkin nanti dibuat jalan ke situ juga, Pak. Kok menurut aku sih, karena lebih luas lagi untuk parkir, untuk apa, bisa jadi juga, ya kan? Kata ibu-ibu ini, kalau orang itu nggak mau masakkan MBG, nggak ada gizi anak bangsa. Walau bubu, kami pun kalau nggak ada MBG, anak bangsa nggak kelaparan. Masih ada nasi bungkus, masih ada mama kami yang masakkan kami, yang buat gizi. Gak Iya kalah pula lah ya. MBG itu. Udah lah Bu, gak usah kalian buat lagi MBG itu. Mending tutup aja MBG itu. Lawak-lawak kali kalian gak buat. Lawak-lawak kali, kata dia. Bagus juga suara adik ini ya. Bikin koperasi di tengah hutan. Emang mana beli ciki? Astaga, gawat kali ya. Yang saya lihat di media, koperasi yang digagas sekarang itu malah kayak Indomaret Alfamart. Lah kuwi piye to? Jenengan harus sebagai eksekutif memberikan saran yang benar biar Pak Presiden dalam memutuskan persoalannya itu benar juga. Lah kalau buat kayak semacam koperasi semacam Indomaret Alfamart, lah apa bedanya dengan pengusaha Alfamart Indomaret? Cuman pindah nama doang. Yang dijual semua pabrikasi. Yang dijual sama ya kan, Pak? Betul ya yang dibilang Bapak ini. Pikir-pikir dulu gitu. Alasan gue nggak ikut demo. Hakim siapa ini? Ada dia masak. Komnas HAM walaupun begal itu sadis dan tega membunuh korban, tapi menyakiti begal itu sangat dilarang. Jadi kayak mana solusinya? Jadi kalau ada orang yang kena begal, nggak usah diapa-apakan, kasihkan aja benda kita gitu, laporkan ke polisi gitu. Kok nggak pun ada nih kemalingan pamannya, ya kan? Udah berhadapan-hadapan ini, dia udah megang pisau. Kita megang pisau, jadi tunggu dia dulu menyucuk kita gitu, tunggu dia dulu membantai kita, baru kita nggak bisa melawan, ujung-ujungnya meninggal kita ya. Nggak ngerti ya apa solusinya ya kan.